Lahir dengan status lebih dari satu latar belakang negara, mungkin jadi satu keuntungan bagi seorang pemain sepak bola. Ketika tim nasional negara A tidak membutuhkan jasanya, ia bisa pindah ke timnas lain yang lebih membutuhkan tenaganya. Mungkin inilah yang coba dipertimbangkan oleh Pascal Struijk, pemain yang memiliki 3 latar belakang negara di dalam dirinya. Pascal Struijk lahir di Belgia dari orang tua berdarah Indonesia dan Belanda. Ibunya diketahui merupakan wanita asli Belanda yang memiliki darah Indonesia dari kakek dan nenek pihak ayahnya. Dari riwayat hidup Pascal Struijk, itu artinya ia memiliki kesempatan membela timnas Belanda, Belgia, dan Indonesia. Namun hingga saat ini, pemain 25 tahun itu belum pernah mewakili satu negara manapun di karir internasionalnya. Ia tercatat hanya pernah bermain 3 pertandingan di level U17 timnas Belanda. Tolak panggilan timnas Indonesia. Melihat ada potensi hebat di dalam diri Pascal Struijk, PSSI sempat meliriknya untuk dinaturalisasi. Namun sebelum Indonesia mengirimkan tawaran secara resmi, Pascal Struijk langsung angkat suara menolak membela timnas Indonesia. Saya memiliki koneksi dengan Indonesia. Kakek dan nenek saya lahir di sana. Saya memang merasa seperti orang Indonesia. Namun, saya lebih senang jika Belanda atau Belgia memanggil saya, kata Pascal Struijk dilansir dari Sport Magazine. Dari pernyataan Pascal Struijk tersebut, jelas kalau pemain 25 tahun itu lebih berharap dipanggil timnas Belanda atau Belgia. Hal itu cukup masuk akal, mengingat karirnya akan lebih baik jika ia mempertahankan paspor Eropanya. Memiliki CV yang mengkilat. Pascal Struijk memulai karir sepak bolanya dari Akademi ADO Den Haag. Namun di usia 17 tahun, Struijk pindah ke Akademi Ajax Amsterdam pada tahun 2016. 2 tahun di Ajax, Pascal Struijk langsung menarik minat klub asal Inggris Leeds United. Ia langsung bermain reguler di Leeds United U21 pada musim 2018-2019. Namun sesekali ia dibawa ke tim senior Leeds United yang berlaga di kasta kedua Liga Inggris. Pada musim 2019-2020, ia turut berjasa dalam membawa Leeds United juara EFL Championship. Gelar juara itu membuat Leeds United berhak promosi ke Premier League musim 2020-2021. Bermain di Premier League, Pascal Struijk mendapatkan kepercayaan yang cukup besar di Leeds United. 3 musim berturut-turut di Premier League, bek tengah berpostur 190 cm itu bermain sebanyak 85 pertandingan. Itu artinya, Struijk mencatatkan rata-rata 28,3 penampilan di tiap musimnya. Capaian itu tentu cukup mengesankan bagi pemain muda yang berusia di bawah 23 tahun. Namun sayangnya, Leeds United hanya bertahan selama 3 musim di Premier League. Pada musim 2022-2023, Leeds United harus degradasi ke divisi Championship setelah hanya finish di posisi 19 klasemen. Diabaikan timnas Belanda dan Belgia. Meski sempat bermain di Premier League selama 3 musim berturut-turut, tak membuat nama Pascal Struijk dilirik timnas Belanda maupun Belgia. Di timnas Belanda, Struijk memiliki saingan yang cukup berat seperti Matthijs de Ligt, Nathan Ake, Jurriën Timber, hingga Virgil van Dijk. Ronald Koeman tak pernah meliriknya sedikit pun. Seperti yang kita ketahui, Koeman sangat selektif dalam memilih pemain untuk skuadnya. Baru-baru ini mantan pelatih Barcelona itu menutup pintu timnas bagi Steven Bergwijn hanya karena pindah dari Ajax Amsterdam ke Liga Arab Saudi.
Pascal Struijk yang saat ini bermain di kasta kedua Liga Inggris hampir mustahil dipanggil ke timnas Belanda. Selain sulit menembus timnas Belanda, Pascal Struijk juga kesulitan menembus timnas Belgia. Domenico Tedesco lebih memilih pemain yang bermain di kasta tertinggi Liga Eropa. Saat ini Belgia memiliki deretan pemain bertahan yang bermain reguler di level tertinggi Liga Eropa. Jika Pascal Struijk masih bertahan di divisi Championship, kemungkinan talenta Pascal Struijk juga akan diabaikan oleh timnas Belgia. Mulai pertimbangkan timnas Indonesia. Diabaikan timnas Belanda dan Belgia membuat Pascal Struijk mulai mempertimbangkan bergabung ke timnas Indonesia. Semakin banyaknya pemain-pemain hebat yang bergabung ke timnas Indonesia membuat Pascal Struijk mulai mengarahkan pandangannya ke Indonesia. Proyek besar yang coba digarap oleh Sintayong dan PSSI membuat dirinya tergiur untuk ganti paspor. Baru-baru ini namanya disebut-sebut oleh salah satu pandit sepak bola terkenal di Belanda, Denny van Laak. Menurut host Football Premier tersebut, Pascal Struijk sudah memiliki izin dan dukungan dari orang tuanya untuk membela timnas Indonesia. Gaat gebeuren. Ole Romani, waarmee we hier natuurlijk ook hebben gezeten, is natuurlijk ook iets wat nog steeds speelt. Kevin Dix is iets wat steeds warmer begint te worden en waar hij ook steeds warmer voor wordt. Ja, en nog echt iemand die niet echt veel genoemd wordt in Indonesië. Pascal Struijk zou ook voor Indonesië mogen spelen. Dat is echt ook een. Namun berita ini masih sebatas rumor karena belum ada konfirmasi dari pihak Struijk dan keluarga maupun dari pihak PSSI. Namun jika benar Pascal Struijk bersedia membela Garuda, maka ini akan jadi tambahan kekuatan yang baik untuk Indonesia. Akan sangat berguna bagi timnas Indonesia. Jika PSSI benar akan menaturalisasi Pascal Struijk, maka Indonesia akan memiliki stok pemain bertahan yang melimpah. Hal ini sangat dibutuhkan jika Garuda ingin serius menatap kualifikasi Piala Dunia 2026. Akumulasi kartu dan cedera selalu jadi momok menakutkan. Untuk itu, timnas Indonesia butuh kedalaman skuad yang merata agar tidak timpang ketika ada pemain yang berhalangan tampil. Contoh kecil bisa kita lihat ketika Indonesia menghadapi Arab Saudi beberapa waktu yang lalu. Justin Hapner absen karena terkena akumulasi kartu. Sementara Jordi Amat dan Elkan Baget tidak dipanggil karena mengalami cedera dan alasan tertentu. Sintayong terpaksa memainkan Kelvin Verdong di posisi bek tengah sisi sebelah kiri. Ia menemani Jay Izzes dan Rizky Ridho dalam formasi 3 bek sejajar. Padahal posisi asli Verdong adalah bek sayap kiri. Masalah teknis seperti ini bisa saja berpengaruh pada performa tim yang bisa membuat Garuda tergelincir di laga-laga penting. Kehadiran Pascal Struijk akan memperbanyak opsi di lini belakang Garuda. Bek tengah 190 cm itu bukanlah pemain sembarangan yang memiliki nilai pasar yang mencapai 260 miliar rupiah. Jika memperkuat timnas Indonesia, maka Pascal Struijk akan jadi pemain termahal Asia Tenggara dan masuk jajaran bek termahal Asia. Pascal Struijk adalah bek tengah yang biasa menempati sisi kiri. Pasalnya wakil kapten Leeds United itu adalah pemain kidal. Sejauh ini, timnas Indonesia hanya memiliki Justin Hapner dan Elkan Baget yang biasa jadi andalan Sintayong di posisi tersebut. Padahal Sintayong dan Elkan Baget saat ini sedang tidak akur. Untuk itu dibutuhkan satu pemain lagi yang bisa menempati posisi bek tengah sebelah kiri. Dan Pascal Struijk adalah solusi mewah untuk masalah tersebut. Bayangkan, jika posisi 3 bek sejajar Garuda diisi oleh Chris Ilgers, Jay Izzes, dan Pascal Struijk, maka pertahanan Garuda akan sangat tangguh. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru kami.